Banyak orang memulai perjalanan menuju keinginan dengan harapan sederhana, mencapai tujuan secepat mungkin. Namun, perjalanan ini jarang sekali berjalan mulus. Seperti sungai yang berkelok, jalannya tidak pernah lurus. Ada banyak tantangan, perubahan arah, bahkan rintangan yang tidak terduga. Disinilah letak misteri dan keindahan proses tersebut, bahwa apa yang kita cari seringkali tersembunyi di balik kesulitan dan ketidakterdugaan. Banyak orang merasa frustrasi ketika menghadapi hambatan atau kemunduran dalam mengejar keinginannya. Namun, hal ini bukanlah pertanda kegagalan melainkan bagian dari perjalanan itu sendiri. Setiap belokan adalah kesempatan untuk belajar. Setiap rintangan memaksa kita memperluas perspektif, dan setiap tantangan mengajarkan kita tentang kekuatan yang kita miliki, namun mungkin belum kita sadari. Keinginan besar jarang datang tanpa ujian. Sebuah impian yang sejati meminta komitmen yang melampaui sekadar usaha pertama atau rencana awal. Ia menuntut ketekunan, keberanian untuk melanjutkan ketika segala sesuatu terasa sulit, dan kesediaan untuk menerima bahwa mungkin hasil akhirnya berbeda dari ekspektasi awal kita. Dalam perjalanan yang penuh liku-liku, seseorang tidak hanya mendekati keinginannya, tetapi juga mendekatkan dirinya kepada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirinya. Salah satu ilusi terbesar adalah keyakinan bahwa kita tahu semua yang diperlukan sejak awal. Kenyataannya, banyak hal hanya akan terungkap setelah kita benar-benar berjalan di jalur tersebut. Keinginan bukan hanya tentang apa yang ingin dicapai, tetapi juga tentang siapa kita menjadi dalam proses mencapainya. Di titik-titik kritis, kita mungkin menemukan bahwa apa yang awalnya kita kira sebagai kelemahan justru menjadi kekuatan, atau bahwa kita harus meninggalkan bagian dari identitas lama kita untuk membuka ruang bagi diri baru yang lebih kuat. Inilah alasan mengapa banyak orang menyerah di tengah jalan. Mereka tidak siap menghadapi perubahan diri yang diperlukan untuk mencapai keinginan tersebut. Tidak ada peta lengkap yang tersedia di awal perjalanan, dan setiap langkah yang diambil memperlihatkan jalan baru yang sebelumnya tidak terlihat. Perjalanan ini adalah tentang pertumbuhan, bukan hanya pencapaian. Setiap langkah membawa kita lebih dekat, bukan hanya kepada keinginan kita, tetapi kepada versi diri kita yang lebih bijak dan utuh. Jalan yang berliku adalah jalan yang membuat kita lebih kuat. Tantangan-tantangan di sepanjang jalan mengasah kesabaran dan memurnikan niat. Pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa bukan keinginan itu sendiri yang membuat kita merasa utuh, tetapi perjalanan dan transformasi yang kita lalui untuk mencapainya. Dalam perjalanan menuju keinginan, seringkali ada titik-titik di mana seseorang merasa seolah-olah terhenti. Hal ini bukan karena ia kekurangan kemampuan, melainkan karena ia dihadapkan pada pintu gerbang, sebuah penghalang yang terlihat tidak dapat ditembus. Pintu gerbang ini bukan sekadar rintangan eksternal, ia mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dan bersifat personal. Ia adalah cermin yang memantulkan ketakutan, keraguan, atau keterbatasan diri yang harus dihadapi dan diatasi agar seseorang dapat melangkah maju. Pintu gerbang bukanlah sekadar rintangan fisik yang menghalangi langkah, melainkan ujian mental dan emosional yang menguji kesiapan kita. Hambatan-hambatan ini sering muncul dalam bentuk ketakutan terbesar kita, takut gagal, takut ditolak, atau takut kehilangan kendali. Pada titik-titik ini, kita dipaksa untuk bertanya, apakah saya benar-benar menginginkan ini? Seberapa jauh saya bersedia melangkah untuk mencapainya? Pintu gerbang ada untuk menguji ketulusan niat dan kesiapan kita. Ia seperti penjaga di ambang batas perubahan besar. Di balik setiap pintu gerbang, ada versi diri kita yang lebih matang dan lebih kuat. Tetapi untuk sampai ke sana, kita harus menghadapi sesuatu dalam diri kita yang mungkin telah lama kita hindari. Seringkali, orang tidak gagal karena kekurangan sumber daya atau kesempatan. Mereka berhenti ketika pintu gerbang muncul karena merasa tidak siap untuk mengorbankan kenyamanan atau keyakinan lama mereka. Dalam perjalanan menuju impian, pintu gerbang ini menjadi momen krusial. Maju berarti berkembang,
Berhenti berarti kembali ke zona nyaman. Yang membuat pintu gerbang begitu menantang adalah karena ia merepresentasikan konflik batin yang seringkali tidak kita sadari sepenuhnya. Misalnya, seseorang mungkin menginginkan kebebasan finansial, tetapi di balik keinginan itu, ada ketakutan akan tanggung jawab besar yang datang bersamanya. Orang lain mungkin mendambakan hubungan yang penuh makna, tetapi ia harus lebih dulu menghadapi rasa takut akan keterbukaan atau kerentanan emosional. Pintu gerbang adalah titik di mana alam bawah sadar kita berhadapan langsung dengan apa yang selama ini menghalangi pertumbuhan kita. Di balik setiap pintu gerbang, ada trauma, keraguan, atau keyakinan lama yang harus diselesaikan. Ketika seseorang tidak mau menghadapi hambatan ini, mereka mungkin merasa stuck, tidak maju, tetapi juga tidak sepenuhnya mundur. Mereka hidup dalam ketidakpuasan yang muncul dari keinginan yang tak terpenuhi, tanpa menyadari bahwa kuncinya ada dalam diri mereka sendiri. Namun, setiap pintu gerbang juga menawarkan sebuah hadiah: kebebasan batin dan transformasi diri. Ketika seseorang bersedia menghadapi faktor internal yang menghalangi, ia tidak hanya membuka jalan menuju keinginannya, tetapi juga membebaskan diri dari batasan yang selama ini mengikatnya. Pintu gerbang adalah momen pergeseran. Setelah melewatinya, bukan hanya dunia luar yang berubah, tetapi juga dunia dalam diri kita. Pada akhirnya, pintu gerbang mengajarkan bahwa perjalanan menuju keinginan tidak hanya tentang pencapaian luar, tetapi juga tentang evolusi batin. Semakin dalam seseorang memahami makna pintu gerbang dalam hidupnya, semakin besar pula kesadarannya bahwa rintangan bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari transformasi. Pintu gerbang bukan hanya konsep abstrak, ia hadir dalam kehidupan nyata dan mengambil bentuk situasi sulit, keputusan besar, atau momen-momen kritis yang menuntut keberanian dan kejujuran pada diri sendiri. Setiap orang yang mengejar impian akan, cepat atau lambat, dihadapkan pada pintu gerbang unik yang memaksa mereka untuk memilih, apakah mereka akan tetap terkurung dalam batasan lama atau berani melangkah melewatinya dan berkembang. Mari kita lihat bagaimana pintu gerbang ini muncul dalam berbagai bentuk melalui kisah-kisah nyata. Jeremy merasa terjebak antara dua dunia, pekerjaan stabil yang membuatnya merasa kosong, dan panggilan batinnya untuk menjalani hidup yang lebih otentik. Meninggalkan pekerjaannya berarti kehilangan stabilitas dan mungkin rumah yang selama ini menjadi zona nyamannya. Namun, bertahan berarti menekan bagian dari dirinya yang ingin berkembang dan bebas. Pintu gerbang Jeremy adalah dilema. Apakah saya akan melepaskan keamanan demi menemukan makna sejati dalam hidup? Momen itu menguji keberaniannya untuk memilih keaslian diri dibanding kenyamanan. Banyak orang seperti Jeremy menemukan bahwa kebebasan sejati tidak mungkin diraih tanpa terlebih dahulu melewati ketakutan akan kehilangan sesuatu yang sudah mereka anggap sebagai aman. Setelah melewati pintu gerbang ini, Jeremy bukan hanya menemukan jalan baru dalam hidup, tetapi juga mendapatkan pemahaman bahwa tempat tinggal sejati bukanlah sekadar bangunan fisik, melainkan tempat di mana jiwa kita merasa utuh dan bebas. Aifa selalu mengandalkan orang lain untuk kebahagiaan dan keputusan besar dalam hidupnya. Pada satu titik, ia menyadari bahwa kebebasan sejati hanya bisa ditemukan melalui kekuatan pribadi, tetapi untuk mencapainya, ia harus berani berdiri sendiri dan merangkul ketidakpastian. Pintu gerbang Aifa adalah ketakutan akan ketidakamanan. Apakah saya berani meninggalkan rasa nyaman dan belajar menjadi mandiri? Ketika akhirnya ia melangkah melewati pintu itu, ia menemukan bahwa di balik rasa takut dan ketidakamanan, ada kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Pintu gerbang ini mengajarkan bahwa ketidakpastian bukanlah musuh, melainkan guru yang mengajarkan bagaimana menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Mia selalu menghindari penolakan dengan berusaha menjadi apa yang orang lain harapkan darinya. Namun, ia menyadari bahwa untuk menemukan hubungan yang bermakna dan rasa memiliki sejati, ia harus berani tampil apa adanya, dengan risiko tidak diterima. Pintu gerbang Mia adalah rasa takut akan penolakan.
Apakah saya berani menjadi diri sendiri dan menghadapi kemungkinan tidak disukai? Pada akhirnya, Mia memilih untuk melewati pintu itu. Ia menerima bahwa ditolak adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan orang-orang dan lingkungan di mana ia benar-benar diterima dan dihargai apa adanya. Pintu ini mengajarkan bahwa rasa memiliki tidak ditemukan dengan menyenangkan orang lain, tetapi dengan menerima diri kita apa adanya dan menemukan tempat di mana kita tidak perlu berpura-pura. Dina merasa terkekang dalam lingkaran sosial yang mengharapkan ia untuk selalu berperilaku sesuai dengan norma tertentu. Namun, ia tahu bahwa untuk benar-benar bebas dan kreatif, ia perlu berani melangkah sendirian. Kesendirian ini menjadi pintu gerbang yang menguji komitmennya. Apakah saya bersedia meninggalkan rasa aman dari penerimaan sosial demi menemukan kebebasan berekspresi? Keputusan Dina untuk melewati pintu gerbang kesendirian membawanya pada kebebasan yang lebih besar. Ia menemukan bahwa ekspresi sejati hanya muncul ketika kita tidak lagi terikat oleh harapan orang lain. Kesendirian, yang awalnya tampak seperti kutukan, berubah menjadi ruang suci untuk eksplorasi dan kreativitas. Setiap contoh di atas menunjukkan bahwa pintu gerbang tidak sekadar menghentikan kita di persimpangan, tetapi juga menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan dan transformasi. Apa yang terlihat seperti ancaman pada awalnya ternyata merupakan undangan untuk menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih bebas. Di balik setiap pintu gerbang, ada pelajaran penting, bahwa untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita harus melepaskan apa yang tidak lagi melayani kita. Ketika seseorang berani menghadapi risiko, ketidakpastian, atau rasa takut, mereka menemukan bahwa hadiah terbesar bukan hanya pencapaian keinginan itu sendiri, tetapi juga transformasi pribadi yang mereka alami dalam prosesnya. Setiap kali seseorang berani melangkah melewati pintu gerbang kehidupan, ia tidak hanya mendekatkan diri pada keinginannya, tetapi juga mengalami pertumbuhan batin yang mendalam. Pintu gerbang bukan hanya sekadar penghalang, ia adalah katalisator transformasi. Melalui keberanian menghadapi tantangan, setiap individu diperkuat dengan kesadaran baru dan nilai-nilai yang lebih mendalam, membawa mereka ke tahap yang lebih tinggi dalam perjalanan hidup. Pintu gerbang tidak pernah muncul tanpa alasan. Ia hadir untuk menguji seberapa siap kita untuk naik ke tingkat berikutnya dalam kehidupan. Dalam setiap pintu gerbang, tersembunyi pelajaran-pelajaran yang tak bisa dipelajari hanya melalui teori atau nasihat orang lain. Pelajaran ini hanya bisa dicerna melalui pengalaman langsung, melalui keberanian untuk merangkul ketidakpastian dan kesediaan untuk menghadapi rasa takut. Misalnya, seseorang yang ingin mencapai kebebasan finansial mungkin harus terlebih dahulu menghadapi rasa takut akan kehilangan. Seseorang yang ingin menemukan cinta sejati harus berani membuka diri pada kerentanan dan kemungkinan ditolak. Ketika seseorang berhasil melewati pintu gerbang, mereka tidak hanya merasa lega karena berhasil, tetapi juga memperoleh pemahaman baru tentang diri mereka sendiri, bahwa mereka lebih kuat dan lebih berdaya daripada yang mereka sadari sebelumnya. Pintu gerbang adalah titik balik yang membawa perubahan dalam cara kita melihat diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Sebelum melangkah melewati pintu gerbang, seseorang mungkin merasa kecil, terikat oleh rasa takut dan keraguan. Namun, begitu mereka melewati tantangan itu, kesadaran mereka berubah. Mereka tidak hanya melihat pencapaian mereka sebagai keberhasilan eksternal, tetapi juga menyadari bahwa perubahan terbesar terjadi di dalam diri mereka sendiri. Bayangkan seorang pemahat yang memahat batu besar, perlahan-lahan menemukan bentuk patung di dalamnya. Begitu pula, setiap kali kita menghadapi pintu gerbang, kita memahat sisi-sisi diri kita yang belum terlihat sebelumnya. Kita menjadi lebih sadar akan potensi kita yang sebenarnya dan memahami bahwa kekuatan terbesar kita tidak pernah datang dari kenyamanan, melainkan dari keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Dalam proses menghadapi pintu gerbang, kita dipaksa untuk bergerak melampaui batasan lama dan memasuki wilayah baru. Transformasi tidak selalu datang dengan nyaman atau cepat. Ada kalanya kita harus mengalami kesedihan, kehilangan,
atau kegagalan terlebih dahulu. Namun, di tengah rasa sakit itu, sesuatu yang indah mulai tumbuh. Kesadaran baru, keberanian yang lebih kuat, dan kepercayaan pada proses kehidupan. Transformasi ini seringkali datang dengan rasa syukur yang mendalam. Ketika seseorang melihat kembali perjalanan mereka akan memahami bahwa pintu gerbang yang pernah tampak sebagai penghalang besar, sebenarnya adalah bagian penting dari proses menjadi diri mereka yang lebih utuh. Setiap kali seseorang berani menghadapi rintangan, mereka mengubah trauma menjadi kekuatan, ketakutan menjadi kebijaksanaan, dan rasa tidak mampu menjadi keyakinan diri. Pintu gerbang dalam kehidupan tidak hanya membawa kita mendekati tujuan eksternal, tetapi juga memperkaya kita secara batin. Mungkin pada awalnya, seseorang mengejar kekayaan, cinta, atau kebebasan, tetapi di akhir perjalanan, mereka menyadari bahwa hadiah terbesar adalah versi diri mereka yang baru, lebih bijak, lebih kuat, dan lebih damai. Dengan setiap pintu gerbang yang berhasil dilewati, seseorang menemukan bahwa keinginan mereka bukanlah sekadar soal hasil akhir, melainkan tentang proses berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka. Kita tumbuh tidak hanya melalui kemenangan, tetapi melalui keteguhan hati di tengah tantangan. Ketika kita berani melangkah melewati pintu gerbang, kita menemukan bahwa yang kita cari sebenarnya bukan hanya ada di luar sana, tetapi telah ada dalam diri kita selama ini. Perjalanan menuju keinginan menjadi sebuah proses pemulihan dan pengingat akan potensi sejati kita yang sudah ada sejak awal. Hanya saja perlu dibangkitkan melalui keberanian untuk melangkah maju. Pada akhirnya, menghadapi pintu gerbang adalah tentang memilih untuk tidak menyerah pada rasa takut dan keterbatasan. Ini adalah proses memperdalam pemahaman bahwa kita bukan hanya peserta pasif dalam kehidupan, melainkan pencipta aktif yang memiliki kekuatan untuk berubah dan berkembang. Setiap kali kita berani melewati pintu gerbang, kita bukan hanya mengubah arah perjalanan hidup, tetapi juga menemukan diri kita yang lebih kuat dan lebih terhubung dengan makna sejati kehidupan. Keinginan seringkali dipandang sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memberikan arah dan tujuan, menjadi cahaya pemandu di tengah kegelapan kehidupan. Namun di sisi lain, keinginan juga bisa menjadi sumber penderitaan jika tidak disertai kesadaran. Pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang merasa tertekan oleh keinginan mereka sendiri? Apakah keinginan benar-benar musuh kita, atau justru menjadi cermin yang memantulkan sisi terdalam dari jiwa kita? Penderitaan sering muncul bukan karena adanya keinginan, tetapi karena kita menolak untuk berdamai dengan keinginan tersebut. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, baik itu kesuksesan, cinta, kebebasan, atau pengakuan, dan tidak segera mendapatkannya, rasa frustrasi dan ketidakpuasan muncul. Namun, sumber penderitaan bukanlah keinginan itu sendiri, melainkan ketidakmampuan kita untuk menerima keberadaan keinginan tersebut sebagai bagian dari perjalanan. Keinginan adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Ia memberi kita harapan dan motivasi untuk bergerak maju. Namun, ketika kita menolak kehadiran keinginan yang belum terpenuhi, kita terjebak dalam siklus penolakan dan penderitaan. Dalam setiap keinginan, ada pelajaran tentang kesabaran, penerimaan, dan kepercayaan pada proses. Mereka yang memahami ini tidak lagi melihat keinginan sebagai beban, melainkan sebagai panggilan untuk tumbuh dan berkembang. Ketika seseorang menghindari pintu gerbang yang menghalangi keinginan mereka, secara tidak sadar mereka menyerah pada keinginan itu. Menghindari tantangan adalah bentuk penundaan yang membuat keinginan semakin menguasai pikiran. Setiap kali kita mencoba menghindar dari kesulitan, keinginan justru terasa semakin kuat dan mengikat. Alih-alih membebaskan diri dari keinginan, kita malah menjadi tawanan dari rasa takut dan keraguan. Bayangkan seseorang yang menginginkan kehidupan yang lebih bermakna, namun terus menunda perubahan karena takut kehilangan kenyamanan saat ini. Keinginan itu tetap ada, tetapi tanpa keberanian untuk menghadapi pintu gerbang, ia hanya menjadi sumber frustrasi.
Mereka yang berani menghadapi tantangan menemukan bahwa keinginan tidak pernah dimaksudkan untuk menekan, tetapi untuk mengarahkan kita pada kebijaksanaan dan keberanian yang lebih dalam. Keinginan sering disalahartikan sebagai tujuan akhir, tetapi sebenarnya ia lebih berperan sebagai pemandu. Setiap keinginan, besar atau kecil, adalah petunjuk tentang siapa kita dan apa yang kita butuhkan untuk berkembang. Ketika seseorang menginginkan kekayaan, misalnya, mungkin yang sebenarnya ia butuhkan adalah rasa aman dan kebebasan. Ketika seseorang mengejar cinta, mungkin di baliknya ada kebutuhan untuk merasa diterima dan dicintai apa adanya. Memahami bahwa keinginan adalah alat, bukan akhir, membantu kita untuk tidak terlalu terobsesi dengan hasil. Alih-alih menjadi budak keinginan, kita belajar untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk bertanya, apa yang sebenarnya saya cari? Apa yang saya pelajari dari perjalanan ini? Dengan perspektif ini, kita menjadi lebih terbuka untuk menghadapi setiap pintu gerbang tanpa rasa takut. Karena kita tahu bahwa nilai sejati ada pada perjalanan, bukan sekadar hasil. Dalam perjalanan hidup, keinginan seringkali mengungkap aspek-aspek diri yang tersembunyi. Ia menuntun kita ke tempat-tempat di mana kita perlu tumbuh dan berubah. Ketika kita menghadapi tantangan demi mencapai keinginan, kita menemukan bahwa yang berubah bukan hanya situasi eksternal, tetapi juga diri kita sendiri. Setiap rintangan menjadi momen refleksi, dan setiap pintu gerbang yang dilewati memperkaya pemahaman kita tentang diri dan kehidupan. Kebijaksanaan terbesar muncul ketika kita menyadari bahwa hidup bukan tentang menghindari keinginan atau menghapusnya, melainkan tentang memahami dan mengintegrasikannya dengan bijak. Mereka yang berhasil melihat keinginan sebagai alat transformasi tidak lagi takut pada impian atau ambisi mereka. Sebaliknya, mereka merangkul setiap keinginan sebagai petunjuk bagi pertumbuhan batin dan jalan menuju pemenuhan diri. Pada akhirnya, hidup yang bermakna tidak dibangun dengan menolak keinginan atau menghindari tantangan, tetapi dengan berani berjalan bersamanya. Ketika seseorang menghadapi pintu gerbang tanpa rasa takut, mereka menemukan bahwa keinginan bukanlah musuh yang harus ditaklukkan, tetapi sahabat yang memandu perjalanan kita menuju versi diri yang lebih baik. Dengan keberanian menghadapi setiap tantangan, kita tidak hanya mencapai apa yang kita inginkan, tetapi juga menemukan makna dan kebijaksanaan di setiap langkah. Keinginan adalah panggilan jiwa untuk berkembang. Setiap pintu gerbang yang muncul di sepanjang perjalanan adalah undangan bagi kita untuk melihat melampaui rasa takut dan menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam diri. Mereka yang menjadikan keinginan sebagai sahabat akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian semata, tetapi dari perjalanan terus-menerus untuk menjadi diri yang lebih baik dan lebih otentik. Di balik setiap tantangan yang kita hadapi, seringkali terdapat sesuatu yang kita hindari. Sebuah rasa takut, trauma, atau kekecewaan yang terpendam. Pintu gerbang terakhir dalam perjalanan menuju keinginan seringkali melibatkan hal-hal yang paling kita takuti dan hindari dalam hidup. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa kita cenderung menjauh dari aspek-aspek tertentu dalam diri kita sendiri? Jawabannya terletak pada pemahaman bahwa menghadapi apa yang kita hindari adalah kunci untuk membuka potensi sejati kita. Ketika kita menghindari sesuatu yang menakutkan, kita mungkin merasa seolah kita sedang melindungi diri dari rasa sakit. Namun, dalam kenyataannya, menghindari hal tersebut justru membuat kita terjebak dalam lingkaran penderitaan. Rasa takut yang kita coba hindari tidak akan lenyap dengan sendirinya. Ia hanya akan berakar lebih dalam, memengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Hal ini menciptakan ilusi kenyamanan sementara, tetapi pada akhirnya, kita tetap terikat pada hal-hal yang menghambat pertumbuhan. Menghadapi ketakutan adalah langkah pertama untuk membebaskan diri. Ketika kita berani menatap rasa takut di mata dan mengidentifikasinya sebagai bagian dari diri kita mulai memahami bahwa ia bukan monster yang tak terkalahkan. Sebaliknya, ia adalah guru yang menawarkan pelajaran berharga tentang kekuatan dan ketahanan yang kita miliki.
Dalam proses ini, kita belajar bahwa menghadapi rasa takut bukanlah tentang menghilangkannya, melainkan tentang memahami dan merangkulnya sebagai bagian dari perjalanan kita. Banyak dari kita memiliki pengalaman traumatis yang telah membentuk pandangan kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Namun, meskipun kita ingin melupakan atau menghindari kenangan tersebut, trauma seringkali menyimpan kekuatan untuk mengubah hidup kita. Ketika kita berani menghadapi trauma dan mendalami pengalaman tersebut, kita membuka jalan menuju penyembuhan yang lebih dalam. Pintu gerbang yang paling menantang adalah ketika kita harus menghadapi kembali kenangan-kenangan yang menyakitkan. Namun, dalam proses ini, kita menemukan bahwa setiap pengalaman tersebut mengandung potensi untuk membentuk kita menjadi individu yang lebih kuat dan bijaksana. Menghadapi trauma bukanlah tentang menghapus masa lalu, tetapi tentang mengambil kembali kekuasaan atas diri kita. Dengan menjadikan pengalaman tersebut sebagai bagian dari narasi hidup kita, kita beralih dari peran sebagai korban menjadi pejuang yang berdaya. Salah satu ketakutan paling umum yang kita hadapi adalah rasa takut akan penolakan. Kita seringkali menghindari situasi di mana kita mungkin ditolak, baik dalam hubungan, karir, atau pencapaian pribadi. Namun, penolakan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ia adalah kesempatan untuk menguji ketahanan kita dan membangun kekuatan pribadi. Setiap kali kita berani mengambil risiko dan menghadapi kemungkinan penolakan, kita memberi diri kita kesempatan untuk berkembang. Kita belajar bahwa penolakan bukanlah cerminan dari nilai kita sebagai individu, tetapi hanya sebuah reaksi terhadap pilihan atau situasi tertentu. Dengan menyadari bahwa penolakan adalah bagian dari kehidupan, kita membangun keberanian untuk terus mencoba, untuk terus menghadapi pintu gerbang, dan untuk tidak membiarkan ketakutan menghentikan langkah kita. Penting untuk diingat bahwa setiap kali kita memilih untuk menghadapi apa yang kita hindari, kita melakukan langkah besar menuju kebebasan. Kebebasan sejati bukanlah tentang tidak memiliki rasa takut, tetapi tentang memiliki keberanian untuk bertindak meskipun ada rasa takut. Dengan menghadapi apa yang menghalangi kita, kita membuka ruang untuk pertumbuhan, pemahaman, dan penerimaan diri. Pintu gerbang terakhir yang kita hadapi seringkali menjadi momen transformasi yang mendalam. Kita mungkin menemukan diri kita berhadapan langsung dengan rasa sakit, ketidakpastian, atau ketidakadilan yang telah lama kita hindari. Namun, dalam momen tersebut, kita juga menemukan kekuatan yang telah tersembunyi di dalam diri kita. Kita menyadari bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengatasi dan berkembang, bahkan ketika berada di tepi ketakutan. Ketidakpastian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi, tetapi dengan menghadapi ketidakpastian, kita memberikan diri kita izin untuk menjalani hidup dengan sepenuh hati. Menghadapi hal yang kita hindari berarti berani melangkah ke dalam ketidakpastian, dan dalam ketidakpastian itulah kita sering menemukan kesempatan yang paling berharga. Setiap langkah menuju hal yang kita hindari adalah langkah menuju kebebasan. Kita belajar untuk mempercayai diri sendiri dan proses kehidupan. Dalam menghadapi ketidakpastian, kita tidak hanya menemukan keberanian, tetapi juga keterhubungan yang lebih dalam dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan demikian, kita menyadari bahwa setiap pintu gerbang yang kita hadapi adalah langkah penting dalam perjalanan menuju keinginan dan tujuan hidup kita yang lebih besar. Setiap individu yang melangkah dalam pencarian keinginannya, pada suatu titik akan dihadapkan pada realitas penting. Transformasi bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah perjalanan yang terus berlanjut. Di tengah setiap liku-liku dan tantangan, terdapat sebuah kebenaran yang dalam. Setiap pintu gerbang yang kita hadapi adalah bagian integral dari evolusi diri kita. Dengan kesadaran akan hal ini, kita tidak hanya mengubah cara pandang kita terhadap pengalaman yang kita hadapi, tetapi juga membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia. Seringkali, kita terjebak dalam pola pikir bahwa transformasi adalah sesuatu yang harus dicapai.
sebuah pencapaian akhir yang membawa kita pada kebahagiaan yang kita cari. Namun, pemikiran ini dapat membuat kita merasa tertekan dan frustrasi ketika kenyataan menunjukkan sebaliknya. Sebaliknya, ketika kita memahami bahwa transformasi adalah sebuah proses yang berlangsung seumur hidup, kita mulai membuka diri untuk pengalaman dan pelajaran yang ada di sepanjang jalan. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah batu loncatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Proses ini tidak selalu mulus. Seringkali kita akan menemukan diri kita berada dalam situasi yang sulit, dihadapkan pada tantangan yang tampaknya tak teratasi. Namun, disinilah letak keindahan dari perjalanan tersebut. Dengan menghadapi setiap pintu gerbang, kita belajar untuk merangkul ketidakpastian dan menemukan keindahan dalam perjalanan itu sendiri. Kesadaran adalah kunci untuk membuka potensi transformasi kita. Ketika kita mulai menyadari pola pikir, emosi, dan perilaku kita memberi diri kita kesempatan untuk mengubahnya. Kesadaran membawa kita ke tempat di mana kita bisa melihat diri kita dengan jelas, tanpa penilaian, dan mulai memahami bagaimana pengalaman kita membentuk siapa kita saat ini. Dengan kesadaran, kita bisa mulai memisahkan diri dari identitas yang kita ciptakan berdasarkan pengalaman masa lalu dan mulai membangun identitas yang lebih otentik. Kita menjadi lebih sadar akan apa yang kita inginkan dan mengapa kita menginginkannya. Hal ini memungkinkan kita untuk mengarahkan energi kita menuju tujuan yang benar-benar berarti, bukan sekadar memenuhi ekspektasi orang lain atau masyarakat. Pintu gerbang yang kita hadapi seringkali menguji keberanian kita. Dalam setiap tantangan, terdapat ketakutan yang mengintai, dan disinilah keberanian kita diuji. Namun, ketika kita dapat melihat pintu gerbang sebagai kesempatan untuk pertumbuhan, kita dapat melangkah maju dengan lebih percaya diri. Kesadaran bahwa setiap pintu gerbang adalah bagian dari perjalanan kita memungkinkan kita untuk menghadapinya dengan semangat yang lebih positif. Ketika kita menghadapi pintu gerbang dengan keberanian, kita membuka diri untuk mendapatkan wawasan baru. Kita mulai memahami bahwa tantangan yang tampaknya besar bisa jadi merupakan kesempatan untuk belajar sesuatu yang berharga tentang diri kita. Dalam setiap pertempuran yang kita hadapi, kita menemukan kekuatan baru dan mendalami nilai-nilai yang membuat kita unik. Refleksi adalah alat yang ampuh dalam proses transformasi. Ketika kita merenungkan pengalaman kita tidak hanya memproses apa yang terjadi, tetapi juga mengintegrasikan pelajaran yang didapat. Refleksi memungkinkan kita untuk melihat kembali perjalanan kita, memahami bagaimana kita telah berkembang, dan menghargai setiap langkah yang telah kita ambil. Melalui refleksi, kita bisa menilai tindakan dan keputusan kita dengan jujur, dan ini menjadi landasan untuk perbaikan di masa mendatang. Kita belajar dari kesalahan dan merayakan keberhasilan, menciptakan siklus belajar yang berkelanjutan. Proses ini membantu kita untuk tetap terhubung dengan tujuan dan nilai-nilai kita, menjadikan kita lebih tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kesadaran tidak hanya bersifat individu, ia juga bersifat kolektif. Setiap pengalaman kita berkontribusi pada kesadaran bersama yang lebih besar. Ketika kita berbagi pengalaman dan pelajaran kita dengan orang lain, kita tidak hanya membantu diri kita sendiri, tetapi juga memberi dampak positif kepada orang lain. Kesadaran kolektif ini menciptakan komunitas yang mendukung, di mana setiap individu merasa diterima dan dihargai. Dalam proses transformasi ini, kita dapat menciptakan jaringan dukungan yang kuat. Kita menemukan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang yang berbagi pengalaman serupa, dan bersama-sama, kita dapat saling menginspirasi dan mendorong satu sama lain untuk menghadapi pintu gerbang yang menantang. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.